Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nasu usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Sidang jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di khutbah yang mulia ini, yang pertama khatib berwasiat kepada diri sendiri dan kepada jamaah-jamaah semuanya. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah telah memberikan kita kenikmatan, memberikan kita banyak karunia, sehingga kita di siang hari ini bisa melaksanakan sholat Jumat berjamaah di masjid kita yang kita cintai. Kemudian khatib juga tidak lupa berwasiat, mari kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa yang muncul dari hati kita, lisan kita, maupun yang kita ijawantahkan dalam perbuatan kita. Kita laksanakan dengan sekuat tenaga perintah Allah dan Rasulnya, dan kita berusaha meninggalkan semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah sholat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Juga tidak lupa salam dan sholawat semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah berdakwah, yang telah mengajarkan Islam ini kepada kita, kepada umat seluruh dunia, sehingga kita yang dulu masih zaman jahiliyah menjadi saat ini sudah paham Islam yang akan membimbing kita ke dalam kehidupan yang mulia di dunia wal akhirah. Sidang jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pada khutbah kali ini, khatib akan menyampaikan hal yang penting bagi kehidupan kita di dunia, apalagi kehidupan nanti kita saat di akhirat. Yaitu tema khutbah kita hari ini adalah 3 indikator, 3 ciri keberuntungan manusia menurut Al-Quran. Jamaah sekalian, seluruh manusia jika ditanya pasti ingin menjadi orang yang beruntung di dunia,
apalagi beruntung di akhirat dengan masuk surga dengan selamat. Yang pertama, indikator atau ciri-ciri orang tersebut beruntung di dunia wal akhirah adalah dia mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 2 sampai 5. Allah berfirman, "Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun." Yaitu mereka yang senantiasa tetap mendapat petunjuk dari Allah. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jamaah semuanya rahimakumullah. Apa artinya petunjuk? Yaitu jalan-jalan keislaman. Kita alhamdulillah semua yang ada di sini semuanya mendapat petunjuk Allah, yaitu sudah beragama Islam. Oleh karena itu, mari Islam yang sudah kita yakini kebenarannya ini kita amalkan dengan sebaik-baiknya. Kita pelajari dengan sungguh-sungguh perintah-perintah Allah, mari kita laksanakan. Dosa-dosa dan larangan mari kita tinggalkan. Itulah nantinya Allah akan ridho kepada kita. Seperti firman Allah dalam surat yang lain, Allah berfirman, "Dzalika khair lilladina yuriduna wajhallah ulaika humul muflihun." Yaitu orang-orang yang mencari keridhaan Allah. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Sidang jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita mendapat petunjuk Islam ini, mari kita selanjutnya berusaha menggapai ridha Allah dengan jalan-jalan takwa, dengan jalan-jalan kebenaran dan menjauhi kebatilan. Hanya satu cara untuk kita meraih ridha Allah, yaitu kita berusaha untuk menjadi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang selalu mencintai Allah, orang yang selalu takut kepada Allah dan berharap mendapat keridhaannya saat hidup kita di dunia, apalagi nanti di alam akhirat. Selanjutnya, siapakah orang-orang yang beruntung itu? Yaitu orang-orang yang ketika sudah memaksimalkan waktu dan potensinya di dunia, beramal kebaikan, beramal sholih, meninggalkan dosa dan larangan, dia akan ditimbang nanti di alam akhirat di yaumul mizan. Siapa yang beruntung? Yaitu mereka yang faman fakulat mawazinu faulaika humul muflihun. Yaitu barang siapa yang berat timbangan amal kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Surat Al-Mu'minun ayat 102. Inilah jemaah sekalian 3 indikator orang-orang yang beruntung dunia dan akhirat. Yang pertama, ia akan mendapat petunjuk Allah, mendapat jalan-jalan Islam. Yang kedua, dia akan selalu menggapai ridho Allah, berusaha menggapai keridhaan Allah dengan cara menjalankan amalan-amalan ketakwaan kepada Allah. Dan besok saat yaumul mizan, ketika amal kebaikannya lebih berat daripada dosanya, dia akan dimasukkan Allah ke dalam surganya, dia akan dimasukkan Allah ke dalam jannahnya dengan penuh kebahagiaan dan kenikmatan. Sidang jamaah sholat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian bagaimana caranya agar kita selalu mendapat petunjuk Allah, selalu menggapai keridhaan Allah, dan selalu istiqomah kuat dalam iman dan ketakwaan? Di sini akan kita sampaikan 5 cara atau 5 hal. Yang pertama, kita harus punya yaitu mahabbatullah. Kita harus punya rasa cinta kepada Allah. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, menjelaskan tentang makna mahabbatullah atau makna cinta kepada Allah. Mahabbah atau cinta itu ibarat pohon yang tumbuh dalam hati. Akarnya adalah merendahkan diri di hadapan
zat yang dicintai yaitu Allah. Kemudian batangnya ibarat ma'rifah kepadanya. Rantingnya adalah rasa takut kepada siksanya. Daunnya adalah rasa malu terhadapnya, terhadap Allah. Kemudian buah yang dihasilkan adalah taat, ketakwaan kepadanya. Bahan penyiramnya adalah zikir kepada Allah. Kapan saja ia berzikir kepada Allah. Jika amalan-amalan itu, kata Ibnu Qayyim, jika amalan-amalan itu berkurang, maka berkurang pula lah mahabbatullah atau kecintaannya kepada Allah. Sidang jamaah sholat Jumat rahimani wa rahimakumullah, itulah cara pertama agar kita tetap kokoh dalam petunjuk dan keridhoannya, yaitu kita tanamkan mahabbatullah dalam hati kita. Yang kedua, yaitu kita berusaha untuk merasakan adanya pengawasan Allah yang disebut dengan ma'iyatullah. Jadi Allah itu selalu melihat kita, walaupun kita mungkin belum bisa melihat Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hadid ayat yang keempat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan Dia Allah bersamamu di mana saja kamu berada, dan Allah melihat apa saja yang kamu kerjakan. Al-Hadid ayat yang keempat. Jamaah rahimakumullah, makna ayat ini adalah bahwa Allah mengawasi dan menyaksikan perbuatan kita kapan saja dan di mana saja kita berada, di darat maupun di lautan, di waktu malam maupun di waktu siang, di rumah atau di luar rumah, atau di mana saja kita akan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu berada dalam ilmunya. Dia Allah dengarkan perkataan kita. Dia Allah melihat tempat tinggal kita, di mana saja kita berada. Dia akan mengetahui apa yang kita sembunyikan dan kita pikirkan. Allah juga Maha mengetahui. Itulah jemaah sekalian cara kedua agar kita selalu mendapat petunjuk dan keridhaan Allah dan kokoh ketakwaan kita, yaitu merasakan ma'iyatullah, keberadaan Allah dan mengawasi seluruh aktivitas kita. Yang ketiga, kita harus menjauhi penyakit hati. Jadi penyakit itu ada dua, yaitu penyakit fisik dan penyakit psikis atau penyakit hati. Jamaah rahimakumullah, di dunia ini sebenarnya tidak ada yang namanya kejahatan dan bencana besar, kecuali penyebabnya adalah perbuatan dosa dan maksiat. Adapun penyebab dosa itu teramat banyak sekali. Di antaranya adalah karena penyakit hati yang ada dalam jiwa kita. Penyakit yang cukup kronis yang menimpa banyak manusia seperti iri, dengki, yang tidak senang kebahagiaan menghinggap kepada orang lain, atau ghibah yang selalu membicarakan aib orang lain. Dan satu penyakit yang tidak akan diampuni Allah, yaitu menyekutukan Allah atau syirik, musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita berlindung kepada Allah dari segala penyakit hati tersebut. Sidang jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, yang keempat, agar kita selalu mendapat petunjuk keridhaan Allah dan ketakwaan yang kokoh, adalah kita usahakan untuk menundukkan hawa nafsu kita. Kita tundukkan hawa nafsu yang selalu menjerumuskan kita ke dalam kejahatan dan kesesatan. Apabila kita mampu menahan dan menundukkan hawa nafsu, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan dan tanda adanya nilai takwa dalam pribadi kita, serta di akhirat akan mendapat balasan surganya. Seperti firman Allah dalam surat An-Nazi'at ayat 40-41 yang artinya, dan adapun orang-orang yang takut kepada Tuhannya,
dan menahan diri dari keinginan nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Sidang jamaah sholat Jumat rahimani wa rahimakumullah, yang terakhir, yang kelima, agar kita selalu mendapatkan hidayah, petunjuk, keridhaan Allah dan ketakwaan yang kokoh adalah kita harus mewaspadai tipu daya syaitan. Jamaah sekalian, seperti kita ketahui bersama bahwasanya syaitan menghalang-halangi orang mukmin dengan beberapa penghalang. Yang pertama adalah kufur. Jika seseorang selamat dari kekufuran, maka syaitan menggunakan caranya yang kedua, yaitu berupa kebid'ahan. Jika selamat pula, mereka menggunakan cara yang ketiga, yaitu dengan cara manusia itu agar terjerumus dalam dosa-dosa besar. Jika masih tak berhasil dengan cara ini, maka syaitan menggoda manusia agar berbuat dosa-dosa kecil dan berbuat perbuatan yang mubah, sehingga manusia menyibukkan dirinya dengan perkara-perkara yang tidak berguna ini. Jika tidak mampu juga, maka syaitan akan menyerahkan bala tentaranya untuk menimbulkan berbagai macam gangguan dan cobaan silih berganti pada manusia yang beriman. Maka tidak diragukan lagi bahwa mengetahui rintangan-rintangan yang dibuat syaitan dan mengetahui tempat-tempat masuknya ke hati anak Adam dari bujuk rayu syaitan merupakan poin tersendiri yang penting bagi kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Wa qala ta'ala wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'tim lahu ajran. Tsumma lamu fa innallaha amarakum bis-sholati wassalami ala rasulillah. Faqala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.